Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hi and viewers, saat ini saya Natasha Liotania berada di MNC Conference Hall Kebon Siri, Jakarta Pusat. Dan tahun ini, High End kembali memberikan apresiasi berupa penghargaan Indonesia's Beautiful Women kepada 14 perempuan Indonesia yang tidak hanya cantik, namun juga berprestasi dan inspiratif. Viewers, Anda sedang menyaksikan High End Special Indonesia's Beautiful Women 2025. Halo Ibu, apa kabar? Baik aja. Baik, hari ini semangat ya Bu? Sangat. Semangat harus. Oke Bu, Natasha mau nanya-nanya sedikit boleh ya? Oke. High End Magazine tahun ini merupakan tahun ke-14 mengadakan Indonesia's Beautiful Women. Nah, kenapa sih High End itu secara konsisten setiap tahunnya mengadakan acara ini? Tentunya sebagai majalah lifestyle ya dan disukai para perempuan tentunya. Nah, di sini High End memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan Indonesia terutama tidak hanya cantik tapi mereka juga yang mempunyai prestasi dan tentunya berkontribusi bagi sesamanya di bidangnya masing-masing. Di situ dia memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekelilingnya. Itu yang mengapa kita memberikan apresiasi kepada mereka. Oke, jadi selain cantik juga menginspirasi. Nah, lalu apakah ada penekanan khusus atau ada aspek penilaian apa sih terhadap para peraih penghargaan sehingga mereka itu dinilai pantas meraih penghargaan Indonesia's Beautiful Women? Ya tentunya pasti ada penekanannya ya karena pada saat tim redaksi itu mengumpulkan beberapa nama, kita mengkurasi semuanya dan kita menekankan bahwa perempuan itu tidak selalu cantik tetapi mempunyai prestasi dan memberikan kontribusi tentunya kepada sekelilingnya. Itu yang selalu ditekankan dan di mana ada dedikasi di dalam apa yang dibidanginya dan tentunya mempunyai empati juga di dalam kehidupannya. Hi and viewers, tahun ini Indonesia's Beautiful Women 2025 mengambil tema Empowered Grace. Dan 14 perempuan Indonesia yang terpilih tentu memiliki inner beauty yang terpancar melalui prestasi dan budi pekerti yang baik serta tercermin dari jiwa serta pikiran yang positif. Selamat sore para tamu undangan yang terhormat. Senang sekali saya Audrey Vanessa dapat memandu acara pada hari ini. Selamat datang di Indonesia's Beautiful Women 2025 persembahan dari High End Magazine. Dan sore hari ini untuk ke-13 kalinya High End mengadakan penganugerahan Indonesia's Beautiful Women 2025. Lebih tepatnya sejak tahun 2012. Dan tema yang kita angkat tahun ini adalah Empowered Grace. Dan pada acara penganugerahan Indonesia's Beautiful Women 2025, High End Magazine telah memilih 14 sosok perempuan yang tidak hanya cantik, namun mereka bersinar melalui karya-karya mereka dan juga bidang yang mereka geluti, dan juga tentunya mereka semua telah menjadi teladan bagi banyak perempuan Indonesia dan memiliki banyak sumbangsih untuk bangsa dan negara. Dan kita juga akan mengundang para hadirin sekalian untuk menikmati acara hari ini karena semua penerima penganugerahan acara Indonesia's Beautiful Women 2025 kali ini datang dari latar belakang yang berbeda, namun semua memiliki kesamaan, yaitu memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Jadi kami berharap melalui acara ini semakin banyak wanita Indonesia di luar sana yang akan semakin terinspirasi dari cerita-cerita ini. Dan tentunya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Liliana Tanusudibyo selaku Executive Chairwoman of MNC Group.
Ibu Shandi Aulia selaku founder of Shalia Pilates dan Shalia The Contour Club. Mr. Yan Polakai as the Country Manager BTL Indonesia. Dan tentunya semua penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2025 yang telah hadir hari ini. Dan tentunya acara hari ini tidak bisa terlaksana tanpa para sponsor dan juga supporting partners. So we would like to say thank you again so much untuk Shalia Pilates, Shalia The Contour Club, BTL, Lady Aster, Biflo Wedding Florist, 18 Pies, Balai Bengong Resto, and Nest to You. Dan sebelum kita menyaksikan dan kita akan lanjut ke perjalanan inti dari para penerima penganugerahan Indonesia's Beautiful Woman, kita akan menyaksikan VT sambutan dari sosok perempuan yang sungguh sangat menginspirasi kita semua, Ibu Liliana Tanusudibyo, selaku Executive Chairwoman of MNC Group. Selamat datang di acara Indonesia's Beautiful Women 2025. Dengan penuh rasa syukur, IBW telah memasuki tahun yang ke-14 yang bertepatan dengan hari jadi High-End Magazine yang ke-17. High-End Magazine secara konsisten menyelenggarakan IBW setiap tahunnya untuk memberikan apresiasi kepada para perempuan Indonesia yang menginspirasi. Tahun ini High-End Magazine telah memilih 14 perempuan inspiratif dari berbagai latar belakang, tidak hanya cantik namun berprestasi, memberi teladan dan panutan bagi perempuan Indonesia di masa kini. Kepada para penerima penghargaan, kami mengucapkan selamat dengan penuh rasa bangga dan sukacita. Teruslah melangkah, berkarya dan bersinar menjadi pelita bagi sesama. Semoga pencapaian indah ini menjadi embun penyegar jiwa dan menumbuhkan semangat baru untuk terus memberi makna dan memberi inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Akhir kata, semoga rangkaian acara pada sore hari ini dapat bermanfaat, memberi kesenangan di hati, dan selamat menikmati. Wah, nah kita sudah menyaksikan dan mendengarkan kata sambutan yang begitu hangat dari Ibu Liliana. Dan sekarang kita akan moving on to our next session. Nah, sesi kali ini akan sangat seru ya, karena kita akan mengundang 4 sosok perempuan yang begitu inspiratif. Tidak hanya cantik, tapi mereka memiliki banyak kontribusi untuk Indonesia. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita undang untuk naik ke atas panggung Shandi Aulia, Monica Keisha Sembiring, Ruth Sahanaya, Devi Anastasia untuk bergabung bersama saya di atas sini. Ya. Wah. Sudah sangat cantik semuanya. Iya, boleh Kak Shandi sini. Monica. Ya, bisa langsung duduk? Ya. Ya, silakan. Wah, semuanya sudah sangat cantik ya. Kak Shandi, Monica, Mama Ute, dan juga Kak Devi. Wah, semuanya sangat menawan dan auranya begitu memancar ya. Pasti semua sudah sangat penasaran nih. Apa sih cerita-cerita di balik semua yang mereka lalui dan perjuangan mereka sampai bisa ada di titik ini. Jadi langsung saja kita akan ke narasumber pertama kita, Kak Shandi Aulia. Kak Shandi, nah kita ini penasaran nih dari cerita Kak Shandi. Kan Kak Shandi itu sudah dikenal ya kita semua sebagai seorang actress. Nah, what makes you become more interested as well ternyata di bidang usaha dan juga untuk wellness dan juga kebugaran nih? Sebenarnya berawal dari sebuah kebutuhan pribadi. Jadi kalau saya bisa memulai dari pengalaman pribadi, kalau untuk Shalia Pilates itu karena saya memiliki problem back pain sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi selalu mengeluh dan akhirnya dokter menyarankan yang terbaik saat ini adalah melakukan Pilates kalau memang mau workout gitu. Jadi berawal dari masalah sakit sendiri, akhirnya berlangsung sampai selama 8 tahun gitu. 8 tahun enjoy banget melakukan Pilates dan merasakan banget benefitnya. Jadi ketika bisa melewati semua itu, I think it's a good idea kalau kira-kira nih kalau aku ingin memiliki studio Pilates, banyak banget harapan-harapan yang bisa dituangkan di sebuah Pilates. Akhirnya
terbentuklah Shalia Pilates. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi dari pengalaman pribadi akhirnya Kak Shandi tahu bahwa kesehatan itu penting ya. Iya. Sampai akhirnya membentuk Shalia Pilates. Oke, nah moving on, aku mungkin akan ke Mama Ute dulu. Boleh Mama Ute? Boleh dong. Aku boleh dengan panggil senang Mama hati. Ute? Boleh, boleh, boleh. Aduh. Semua sekarang udah panggil aku Mama Ute. Aduh, nah Mama Ute kan ini seorang diva Indonesia ya. Lagu Mama Ute itu dikenang lintas generasi. Dan jujur Mama Ute sebagai seorang generasi muda, aku itu sangat terinspirasi bagaimana Mama Ute ini konsisten terus dalam berkarya. Kan itu bukan hal yang mudah. Iya, Bisa iya. gak sih sharing nih perjalanan kok bisa terus konsisten dalam setiap karya dan bahkan bisa sampai ada di titik ini. Ya, saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena sampai saat ini saya masih bisa diterima di masyarakat luas. Nggak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara tetangga seperti di Malaysia, di Singapura, di Brunei juga gitu ya. Dan untuk saya pribadi sebagai seorang penyanyi profesional itu kita memang harus konsisten dan harus bertanggung jawab dengan profesi kita. Tanggung jawabnya apa ya? Buat album misalnya atau berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi generasi muda seperti itu ya. Dan banyak lagi. Oh ya, ada satu hal mungkin yang nggak kalah penting buat saya dari seorang penyanyi yang harus dijaga itu adalah pastinya penampilan ya, penampilan, kecantikan itu harus kita jaga juga. Dan yang paling penting kesehatan itu yang harus kita jaga. Terutama kalau untuk saya mungkin kesehatan pita suara saya karena saya sadar ya suara saya ini merupakan aset dari saya bekerja ya gitu. Betul ya. Tidak mudah ya ternyata. Gak mudah. Harus menjaga Pertahankan. kesehatan pita suara, nggak Iya. boleh serak. Makan Iya. juga jadi harus dijaga ya Mama Ute. Betul, semuanya harus dijaga. Sangat luar biasa. Terima kasih Mama Ute. Sama-sama. Nah, talking about konsistensi dan ketulusan nih, kita akan beralih ke narasumber berikutnya yang selalu konsisten dalam menjalankan kegiatan sosialnya. Tidak lain lagi adalah Miss World Indonesia kita, Monica Keisha Sembiring. Halo Mon. Halo, selamat sore. Sore Mon, cantik sekali, selalu cantik ya Miss Indonesia kita. Nah Mon, hari ini kita mau bincang-bincang ya supaya semakin banyak perempuan Indonesia ini terinspirasi dari kamu. Nah Miss Indonesia ini seperti yang kita ketahui ini bukan hanya fokus di physical beauty tapi lebih fokus inner beauty-nya. Nah beauty with a purpose-nya. Nah kita mau dengar Beauty with a Purpose project yang Monica bawakan untuk bertanding di Miss World apa sih? Oke, baik. Untuk tahun ini, Project Beauty with a Purpose yang akan diangkat ke Miss World yang ke-72 yang sebetulnya tinggal beberapa hari lagi akan dimulai ya. Yes, beberapa hari lagi Monica akan berangkat. Judul dari project tersebut adalah Pipeline for Lifeline. Project tersebut dimulai dari sebuah keresahan akan kesadaran bahwa air bersih itu merupakan suatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat, kalau kita bilangnya sekarang basic ya. Yes, basic needs. Namun, sangat banyak teman-teman kita di luar sana masih tidak memiliki akses ke air bersih. Termasuk teman-teman saya di Kampung Ciseke yang jaraknya itu tidak jauh dari Jakarta. Selain tidak memiliki air bersih, mereka juga tidak memiliki toilet. Anak-anak di sana sering sakit, dan karena sakit mereka tidak bisa ke sekolah. Akhirnya banyak anak yang memutuskan untuk stop sekolah, dan orang tua karena harus menjaga anaknya yang sakit tidak bisa fokus bekerja, dan juga karena anak-anak nggak sekolah, mereka ya nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menyediakan ya finansial untuk keluarga mereka. Dari satu masalah berakar kemana-mana. Saya tahu saya harus membantu karena saya memiliki kemampuan dan saya memiliki ilmunya juga. Jadi solusinya untuk Pipeline for Lifeline adalah saya bersama tim membangun pemipaan sejauh 3 km dan juga membangun beberapa fasilitas sanitasi. Wah,
Sangat luar biasa ya, Mon. Bagaimana dari Monik melihat ada suatu masalah dan Monik merasa bahwa aku mampu, kenapa aku tidak membantu mereka? Dan akhirnya dari tindakan kecil itu membawa harapan untuk satu desa. Seluruh desa akhirnya mendapatkan air bersih dan juga MCK ya berarti? Betul Sangat sekali. luar biasa. Semoga tetap menginspirasi dan Desa Ciseke juga pastinya berterima kasih kepada Monica dan Yayasan Miss Indonesia. Nah, Monica kan udah mau berangkat ke India for the 72nd Miss World. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa dan pasti 12 bulan Monica sudah lalui dengan begitu banyak persiapan. Boleh nggak sih sharingkan pengalaman kamu, persiapan kamu, dan mungkin hal khusus yang sedang Monica fokuskan untuk bawakan saat Miss World nanti? Baik, selama 12 bulan menjabat sebagai Miss Indonesia, tentunya saya punya tim yang luar biasa yang mendidik saya, yang membantu membentuk saya supaya saya siap nih di Miss World. Jadi setiap hari tidak kenal lelah, tidak kenal kata capai, saya selalu belajar. Dan mungkin untuk saat ini yang saya fokuskan adalah kesehatan saya saja sih Kak. Jadi saya mau kesehatan saya itu harus prima. Saya tidak mau nih udah belajar 12 bulan sampai Miss World malah sakit. Betul, akan Atau sia-sia. malah pikirannya terganggu. Karena kesehatan itu bukan cuma fisik tapi mental juga ya. Dua-duanya sangat penting. Jadi mungkin dari olahraga seperti Pilates, ada olahraga lain yang akan saya teruskan terus sampai hari H saya berangkat. Karena saya yakin saya bisa memberikan Miss World yang terbaik ketika saya bisa memberikan diri saya yang terbaik. Good luck ya Mon, kita doakan yang terbaik. Semoga the very first Blue Crown bisa jatuh untuk Indonesia di tangan Monica Keisha Sembiring. Amin. Amin. Thank you Mon. Oke, nah moving on to our last speaker. Nah, Chef Devi Anastasia. Halo Chef. Halo Dri. Halo. Nah, jujur sebelum itu aku ingin perkenalkan sedikit, Chef Devi ini bukan hanya seorang chef tapi juga content creator dan aku salah satu follower setia Chef Devi. Soalnya jujur saja aku itu tidak bisa masak. Tapi jadi tiap kali aku mau masak itu aku harus selalu buka konten Chef Devi. Betul Mama Ute juga? Sama, saya juga nggak bisa masak. Oh. Nah Mama Ute atau semua yang mau belajar masak boleh cek Instagram Chef Devi karena makanannya kelihatan sangat lezat. Tapi step simple itu simple banget. Jadi aku bisa masak berkat Chef Devi. Terima kasih Chef Devi. Thank you, Audrey. Chef Devi. Nah kita ini mau belajar nih dari Chef Devi. Banyak orang itu tahu Chef Devi itu sudah ada di titik ini, di titik kesuksesan. Padahal pasti perjuangan di balik itu sebenarnya sangat berat. Nah bisa gak sih bagikan mungkin perjalanan dari Chef Devi, bahkan mungkin titik nol Chef Devi itu bagaimana? Terima kasih Chef. Thank you Audrey dan thank you sebelumnya udah mendapatkan award ini ya. Jadi buat kita konten kreator bisa dapat award itu seperti sesuatu yang baru sebenarnya ya, baru dan ternyata tuh menaikkan derajat kita juga sebagai konten kreator. Dan pertama kali mulai, jadi sebenarnya dari MasterChef ya, jadi memang waktu itu audisi terus udah kayak gitu kepilih, nggak nyangka juga, dan dari situ memang awal pembuka jalan buat semuanya. Dan inget banget dulu waktu keluar dari MasterChef, kupikir kayak segala sesuatunya mudah, tapi ternyata kita masuk ke industri semakin ketat persaingannya ya, banyak banget orang yang keren-keren dan aku setuju banget memang dimulai dari konsisten. Jadi kitanya yang penting pertama harus semangat, konsisten, terus kita mesti pikirin terus gimana caranya kita bisa berbeda, bisa sustain, gimana masak ini yang sudah mulai ditinggalkan bisa tetap masuk gitu ya, bisa lebih bersahabat dari segi waktu, dari segi biaya. Jadi it's a long journey tapi worth it ya. Jadi awalnya sulit tapi lama-lama kalau sudah terbiasa agak lebih mulai jadi gampang ya. Kecuali nanti berevolusi terus ya itu tadi kita mesti gampang beradaptasi gitu. Ya, tetap semangat, konsisten dan berevolusi. Wah, terima kasih untuk keempat narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa, yang begitu menginspirasi dan mengajarkan dan mengingatkan kita untuk terus berkarya, untuk konsisten, untuk sehat, untuk berevolusi dan untuk pantang menyerah. Inilah contoh dari the beautiful woman that have this power. So empowered grace. Terima kasih sekali lagi dan saya persilahkan keempat narasumber kita untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih.
kasih. Pencapaian yang telah diraih para penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2025 tentu lahir dari semangat juang yang tidak pernah berhenti untuk berkarya dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi sekelilingnya. Dan sekarang kita akan memasuki ke acara yang kita semua tunggu-tunggu, yaitu proses penyerahan penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2025 by High End Magazine. Dan dalam awarding kali ini kita akan membaginya menjadi 2 grup. Jadi sebelum kita memulai awarding grup pertama, kita akan menyaksikan video profil di VT berikut ini. Shenina Cinnamon. Aktris muda yang bernama lengkap Shenina Syawalita Cinnamon telah mencuri perhatian industri film Indonesia lewat aktingnya yang memukau dan penuh penghayatan. Lahir pada 1 Februari 1999, karir Shenina melejit setelah sukses membintangi film Penyalin Cahaya yang membawanya masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik di Festival Film Indonesia 2021. Sebelumnya, ia populer lewat perannya di serial Roman Picisan dan beberapa film lainnya. Wanita yang baru saja diperistri oleh Angga Yunanda ini juga dikenal karena pilihannya membawakan karakter-karakter yang menantang dan bermakna. Di balik sorotan kamera, ia juga aktif membagikan keseharian serta kecintaannya terhadap fashion di media sosial. Dengan dedikasi dan kerja keras, Shenina terus melangkah sebagai ikon baru perfilman Indonesia. Nova Hasan. Nova Hasan adalah direktur dan pendiri Nest2U, merek premium sarang burung walet yang kini dikenal luas baik di Indonesia maupun mancanegara. Ia memasuki industri yang didominasi laki-laki dengan bermodalkan semangat belajar dan rasa kepemimpinan yang tinggi. Saat ini, Nova fokus menghadirkan sarang burung berkualitas tinggi dengan manfaat kesehatan luar biasa, termasuk kandungan gizi yang baik untuk mendukung kesehatan kulit. Dengan visi yang jelas dan memberi perhatian terhadap setiap detail, ia mengubah Nest2U menjadi pionir dalam industri kesehatan alami. Meski berhasil meraih kesuksesan besar, Nova tetap rendah hati dan menjadikan keberhasilannya sebagai sarana untuk memberkati orang lain. Kepemimpinannya yang inspiratif dan empatik membuktikan bahwa ia memang terlahir untuk menjadi seorang pemimpin. Shandy Aulia. Shandy Aulia mengawali karirnya sebagai seorang artis yang memerankan film Evil I'm in Love, merupakan sosok perempuan inspiratif di balik Shalia The Contour Club dan Shalia Pilates, 2 brand berstandar internasional di bidang gaya hidup yang lahir dari pengalaman pribadi dan kepedulian tulus akan kesehatan holistik. Bagi Shandy, kecantikan sejati berasal dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Dengan pendekatan yang mindful dan berbasis edukasi, ia ingin mengajak setiap orang untuk memahami tubuh mereka lebih dalam, bukan sekedar tampil sempurna. Sebagai seorang ibu, pengusaha, dan juga pemimpin di brand lain miliknya, Shandy Aulia Collections, SA Natural Official, dan Miss Claire Jewelry, Shandy selalu berusaha memimpin dengan niat dan ketulusan untuk menciptakan ruang bagi orang lain di sekitarnya untuk bertumbuh, mengenal dirinya sendiri, serta menemukan makna baru dari kata sehat dan cantik. Monica Kezia Sembiring. Monica Kezia Sembiring, Miss Indonesia 2024 asal Sumatera Utara, adalah sosok perempuan inspiratif yang memadukan kecantikan, kepedulian, dan kecerdasan. Ia aktif mendorong pariwisata berkelanjutan, inovasi teknologi, serta pemberdayaan perempuan dan masyarakat. Monica telah terlibat dalam pembangunan Smart Village, Art Village, dan berbagai program edukatif. Belum lama ini, ia melakukan kunjungan perdana ke Kampung Ciseke, Kabupaten Serang, untuk meresmikan sumur air bersih dalam program Beauty with a Purpose bersama MNC Peduli yang berfokus pada penyediaan air bersih dan fasilitas MCK. Bagi Monica, menjadi role model berarti hidup dengan integritas, empati, dan aksi nyata. Ia adalah wujud perempuan Indonesia yang membawa perubahan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Hanizem.
Hani Zheng membuktikan bahwa latar belakang bukan halangan untuk sukses. Berawal dari dunia sastra, ia membangun James Honey menjadi brand tas wanita lokal yang stylish dan dicintai. Meski tanpa latar belakang bisnis, Honey mengandalkan insting, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Kini James Honey bukan hanya brand, tapi wadah pemberdayaan perempuan dengan resellernya adalah wanita. Sebagai ibu 4 anak, Honey menunjukkan bahwa karir dan keluarga bisa berjalan seimbang dengan prioritas yang jelas. Tahun 2025, ia fokus pada kolaborasi strategis untuk memperkuat identitas brand dan memberi energi baru bagi setiap koleksi. Bagi Hani, cantik bukan hanya tampilan, tapi tentang dampak kepercayaan diri dan kekuatan untuk terus bertumbuh. Devi Anastasia adalah sebuah simbol ketangguhan. Kehilangan orang tua sejak kecil dan hidup dalam kesulitan tidak membuatnya menyerah. Mulai bekerja sebagai babysitter hingga menjalani pelayan masyarakat di Jerman, ia justru menemukan cintanya pada dunia memasak. Pengalaman hidup yang berat menjadi pijakan kuat bagi Devi untuk bangkit. Lewat MasterChef Indonesia, namanya dikenal luas, dan kini ia menjadi konten kreator kuliner yang menginspirasi jutaan orang. Devi tidak ragu membagikan kisah hidupnya secara gamblang demi memberikan harapan bagi banyak orang yang mendengarnya agar dapat bangkit dari keterpurukan. Saat ini ia telah berhasil mengubah hidup keluarganya, membantu pendidikan adiknya, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Baginya, kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Sosok Devi adalah sebuah bukti nyata bahwa dari luka bisa lahir kekuatan yang luar biasa. Glenka Kisara adalah bintang bersinar yang tak henti berkarya. Sebagai pemeran utama dalam sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, ia memikat hati pemirsa lewat akting penuh penghayatannya. Karirnya dimulai sejak usia 11 tahun sebagai penyanyi, lalu berkembang menjadi aktris papan atas. Meski pernah diremehkan, Glenka tak menyerah, ia malah melihat kritik kepadanya sebagai bentuk motivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Terkenal lewat peran ikonik Elsa di Ikatan Cinta, Glenka menunjukkan bahwa akting yang kuat bisa meninggalkan kesan mendalam. Di luar dunia hiburan, ia juga mengelola bisnis dekorasi dan kafe. Baginya, kecantikan sejati datang dari hati yang tulus dan pikiran yang positif. Dengan semangat dan dedikasi, Glenka membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi kuat, sukses, dan tetap anggun di waktu yang sama. Congratulations once again for all the awardees of Indonesia's Beautiful Women 2025. Dan kami akan memanggilkan untuk kesediaannya bergabung bersama kami di tengah panggung, Shanina Cinnamon, Nova Hasan, Shandi Aulia, Monica Keisha Sembiring, Hani Chang, Devi Anastasia, dan Glenka Kisara. Dan kami mohon kepada Ibu Liliana Tanusudibyo untuk naik ke atas panggung dan dapat menyerahkan award kepada 7 peraih penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2025.
semua pastinya tidak terlepas karena anugerahnya. Kebetulan di industri saya ini itu masih industri padat karya, di mana semua itu masih belum bisa tergantikan oleh mesin. Oleh karena itu di industri saya ini masih memberdayakan wanita, para wanita. Disitulah letak panggilan hati saya yang sesungguhnya. Bersyukur bisa menjadi bagian dari event hari ini yang diselenggarakan oleh High-End. So happy, thank you for this opportunity. Yang jelas acara ini saya berharap nggak hanya sampai di sini, tapi juga sebenarnya semua yang terlibat di sini, especially wanita, kita bisa saling support, saling bisa memberikan yang terbaik dalam segala aspek, dalam segala hal yang saat ini kita diberikan tanggung jawab. Tentunya sebuah kehormatan bagi saya menerima penghargaan ini, Indonesia Beautiful Woman 2025, dan untuk berada di satu ruangan bersama wanita-wanita hebat lainnya, saya dapat belajar banyak dari mereka. Saya juga sangat terinspirasi ya sore hari ini, dan overall sebuah kehormatan yang luar biasa. Saya berharap dengan penghargaan ini saya juga bisa lebih menginspirasi kaula muda di luar sana, anak-anak di luar sana untuk selalu melakukan yang terbaik, untuk selalu memberikan dampak positif walaupun dalam skala yang kecil, karena semua kehebatan dimulai dari hal-hal kecil. Semoga apa yang saya lakukan memang bisa membawa impact yang baik, impact yang positif untuk alam semesta, untuk masyarakat juga, dan semoga saya bisa konsisten dengan hal-hal positif untuk dilakukan terus-menerus. Terima kasih High-End Magazine sudah memberikan penghargaan ini untuk saya. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.